Selamat malam, sahabat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Doni Fernando, fotografer National Geographic Indonesia yang akan menjadi host untuk acara Bincang Redaksi ke-53 Raja Ampat, Rantai Kearifan di Dasar Lautan, sebuah perjalanan memuliakan segara demi kehidupan yang lebih baik kini dan kelak. Kali ini, edisi ini merupakan rangkaian kisah perjalanan inspiratif dimulai dari sisi paling barat Indonesia sampai sisi paling timur di Indonesia. Kita mulai dari Toba, kemudian ke Bintan, Batam, kemudian berlanjut ke Bromo Tengger Semeru, ada Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Likupang, Belitung, sampai Raja Ampat. Malam ini kita akan mendapatkan informasi lebih di Pulau Arborek yang ada di Raja Ampat. Tentunya informasi tersebut akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang berkompeten yang sudah hadir bersama kita malam ini. Narasumber-narasumber yang hadir malam hari ini ada Kang Dedi Ahmad Kurnia selaku pelaksana tugas Direktur Komunikasi Pemasaran dari Kementerian Pariwisata. Kemudian ada Kak Gita Anastasia, kontributor National Geographic Indonesia yang juga menulis cerita tentang Raja Ampat di edisi spesial bulan ini. Kak Gita juga seorang pegiat wisata selam di Desa Wisata Arborek, Raja Ampat. Sebelum kita memulai bincang redaksi malam ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara kegiatan dan juga panduan dalam mengikuti bincang redaksi ini. Berikut adalah tata cara dalam mengikuti bincang redaksi ini. Nomor 1, peserta harus menjaga ketertiban sepanjang acara, termasuk tidak melakukan spam di kolom chat dan mengganggu peserta lainnya dengan cara apapun. Kemudian, peserta akan dibisukan otomatis saat masuk kelas atau di-mute, agar suara tidak mengganggu peserta lain. Mikrofon dilarang dinyalakan oleh peserta kecuali diizinkan oleh host. Kemudian peserta hanya boleh bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, _domisili, _pertanyaan selama acara berlangsung. Selama acara ini berlangsung, kami akan membuka 5 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin menanyakan sepanjang bincang redaksi ini berlangsung. Kemudian nomor 4, acara ini direkam sebagai dokumentasi. Kemudian peserta yang mengganggu ketertiban acara, mohon maaf kami akan keluarkan dari acara secara terpaksa. Kemudian terakhir diharapkan para peserta dapat aktif bertanya dan mematuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali. Oke. Dalam bincang redaksi kali ini, kita sudah menghadirkan Kang Dedi Ahmad Kurnia. Selamat malam, Kang Dedi Ahmad Kurnia. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, bagaimana cuaca di sana, Kang? Alhamdulillah cerah setelah seharian hujan, Mas Doni. Amin. Oke, Kang Dedi, kepada waktu dan tempat kami persilakan untuk Kang Dedi bercerita dalam sudut pandang dari Kementerian Pariwisata. Silakan, Kang Dedi. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara pariwisata khususnya destinasi gitu, Raja Ampat itu merupakan bisa dibilang jagoan gitu atau pojok karena memang kita melihat sejak dulu saya masuk Kemenpar sekalipun Raja Ampat sudah menjadi sebuah daya tarik gitu, dan memang terlebih untuk minat khusus untuk menyelam. Dan setelah pandemi pun kita mencoba kembali bangkit, dan sebetulnya ada, kalau kita melihat sebenarnya kalau pariwisata itu selalu ada demand dan supply. Saya mau izin share screen. Dan di masa bangkit ini Pak Menteri selalu mengajak kita untuk bangkit dengan rumus
tiga kata, yaitu harus adaptasi, karena kita memang setelah ada pandemi mau tidak mau harus beradaptasi pada lingkungan baru, dunia baru, pasar baru. Setelah beradaptasi, ya kita juga harus melakukan inovasi-inovasi, karena banyak sekali inovasi-inovasi percepatan-percepatan yang masuk ke dalam kehidupan kita selama pandemi juga, sehingga apa yang kita lakukan, yang kita tawarkan pun juga harus bisa dilakukan inovasi. Dan yang terakhir adalah kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus berkolaborasi. Salah satu bentuk adaptasi adalah tentu saja dengan kita menggalakkan CHSE atau kampanye sadar akan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Kayaknya itu kan environment sustainability. Karena memang sekarang kita dituntut tidak hanya pariwisata itu indah, tempatnya menarik, tetapi juga harus sehat dan aman. Dan terlebih lagi sejauh mana sebuah destinasi itu menerapkan kaidah-kaidah atau asas-asas sustainability development, sehingga memang kita pun sekarang di kementerian mendorong hal tersebut dalam melakukan pembangunan untuk kembali bangkit. Nah, untuk itu memang ada 3 program unggulan Kemenparekraf untuk dorong kebangkitan ekonomi dan pariwisata. Yang pertama tentu saja kita melihat bahwa desa wisata mudah-mudahan selain tentu saja juga bisa memberikan sebuah solusi terhadap demand daripada wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Juga memang kita melihat bahwa desa wisata ini kita harapkan bisa memandirikan kehidupan di desa itu sendiri dengan pelaku-pelaku kelompok sadar wisata ataupun para pemudanya, sehingga memang karena Pak Menteri melihat bahwa kebangkitan ekonomi ini diharapkan akan dimulai dengan mandirinya para desa-desa tersebut, sehingga bisa berkembang dan tentu saja bisa menjadi destinasi andalan untuk pariwisata Indonesia. Dan salah satu program untuk mendorong atau menjadi sebuah wahana atau wadah untuk berprestasi, kita adakan Anugerah Desa Wisata Indonesia yang memang kita jalankan program tersebut, sehingga para desa wisata Indonesia bisa tidak hanya memenuhi standar kesehatan dan lain-lain, tetapi bagaimana mereka bisa menjadi sebuah daya tarik unik dari sebuah tempat yang tentu saja beragam, tidak seragam gitu, sehingga tadi kita harapkan desa wisata bisa menjawab kebutuhan dari para wisatawan. Kemudian yang kedua ada Kabupaten Kota Kreatif, dan yang ketiga apresiasi kreasi Indonesia juga tidak lain adalah untuk memberikan semangat itu dari sisi ekonomi kreatif. Ini tadi bahwa Anugerah Desa Wisata itu apresiasi, kemudian sifatnya lebih kepada pengembangan dan pendampingan, sehingga memang sebuah desa wisata itu bisa mandiri dari pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang kita lakukan. Kita lakukan kurasi atau pendampingan, standarisasi dan lain-lain dari 1.800 sampai 50 besar desa wisata yang kita angkat demikian, dan dari 50 itu sebetulnya ada 7 top gitu ya yang kita jadikan sebagai sebuah acuan bagaimana desa wisata itu bisa dikembangkan dan mandiri. Ini berikutnya adalah Kabupaten Kota Kreatif atau Kota Kreatif, program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menggali, mengelola, menumbuh kembangkan kreativitas dan potensi lokal. Sehingga memang ini sejalan dengan prinsip kebijakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat, tentu saja memahami kebutuhan masyarakat, sehingga ya tadi tidak dari sisi pariwisata saja, dari sisi ekraf pun diharapkan pertumbuhan ekonomi akan dimulai dari elemen masyarakat yang paling kecil gitu, misalnya UMKM, rumah tangga, dan lain-lain. Oke, ini berikutnya adalah apresiasi kreasi Indonesia, peningkatan kapasitas.
dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif khususnya di subsektor kuliner, kriya, fashion, aplikasi film dan musik yang diselenggarakan di 16 kabupaten di Indonesia. Nah, tentu saja dalam masa bangkit kita ini tidak hanya sisi supply gitu yang kita bangun, tetapi tentu saja dari sisi demand atau kita tetap harus bisa memberikan meng-create demand gitu seperti sehingga memang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih kepada pemasaran dan branding tetap kita laksanakan karena setelah 2 tahun kita pandemi tidak bisa melakukan kegiatan promosi apalagi hadir di pasar karena sehingga memang kita harus melihat awareness atau brand equity dari Wonderful Lensa itu masih ada atau tidak di pasar sehingga kegiatan branding menjadi salah satu kegiatan yang didorong juga. Nah, kegiatan ini dalam kita melakukan branding sebetulnya kita bercerita gitu bahwa apa sih yang dipunya Indonesia, kemudian apa sih nilai-nilai yang terkandung dari pariwisata Indonesia karena brand kan tidak hanya logos tapi ada ethos dan pathosnya juga. Kita coba masuk mempengaruhi customer journey gitu mulai dari dreaming mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan branding dan promosi yang dilakukan kita di media sosial, elektronik dan lain-lainnya bisa memberikan inspirasi, menginspiring gitu menjadi mimpi bahwa memang Indonesia menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi dan kemudian juga kita follow up dengan mencoba juga masuk ke ranah planning bagaimana kita bisa memberikan informasi-informasi atau cerita-cerita tadi. Jadi memang kalau bisa zaman sekarang kan tidak hanya menampilkan tempat ini indah, tempat ini bagus, tetapi bagaimana kita menceritakan tempat tersebut sehingga diharapkan orang tidak hanya ingin datang atau ya tentunya dengan datang dulu kemudian tahu sehingga diharapkan justru dengan kita membangun ini dari sejak dreaming dan planning itu cerita-cerita sehingga orang jadi care gitu ya seperti itu. Dan kemudian juga kita memberikan lead dari informasi-informasi yang bisa mendukung planning mereka untuk booking selanjutnya dan tentu saja experiencing dan setelah experiencing orang zaman sekarang kayak tidak lengkap kalau tidak sharing gitu sehingga diharapkan sharing seseorang ini tentu saja akan menjadi dreaming bagi orang lain ketika saya sharing kegiatan wisata saya di Raja Ampat mudah-mudahan sharing saya ini bisa menjadi inspirasi atau dreaming bagi teman saya sehingga mereka pun kembali mengulang dari planning, booking sampai experience gitu. Sehingga tujuan dari memang branding atau komunikasi kita justru lebih kepada bagaimana kita menceritakan tidak hanya orang datang, tapi bagaimana orang bisa juga untuk mengetahui jauh lebih dalam sehingga diharapkan tidak hanya ingin datang, tapi bagaimana mereka bisa aware dan care. Dan tadi sebenarnya untuk mempengaruhi dari customer journey tadi kita masuk di panel atas, panel tengah, dan panel bawah sebagai targeted marketing dengan media-media yang possible kita gunakan tentu saja untuk segmen-segmen yang sudah menjadi target kita, baik Nusantara maupun internasional, dan untuk conversion tadi, booking juga kita melakukan kerjasama dengan OTA, airline, dan e-commerce lainnya. Nah, ini yang menarik mungkin bahwa bagaimana sebetulnya kita mengangkat sebuah destinasi itu bukan sebagai tujuan untuk didatangi saja, tetapi bagaimana kita bisa mempengaruhi dan menumbuhkan awareness di pasar, tentu saja dengan cerita-cerita, dengan konten-konten, video, foto yang tentu saja tidak hanya menarik, tetapi juga kalau bisa terdapat keterikatan atau engagement jauh lebih dalam lagi, sehingga tadi diharapkan dia menjadi loyalis, bukan hanya sebagai wisatawan atau konsumen. Dan mulai dari strategi, production, distribusi, dan tentu saja sampai evaluasi sehingga kita tahu sampai sejauh mana konten yang kita buat, cerita yang kita narasikan sampai atau tidak. Seperti itu, ini adalah bentuk-bentuk aktivasi dari brand Wonderful Indonesia dari sisi konten dan sarana promosi, visual, video, sampai kepada merchandising juga kita lakukan untuk tentu saja tadi
mempengaruhi customer journey sehingga lebih banyak lagi orang yang aware tentang Indonesia itu sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan berdaya saing sesuai dengan visi misi kita. Ini salah satu bentuk-bentuk publikasi yang dilakukan, termasuk kita branding pesawat Garuda Indonesia. Ini dipublikasi di media digital, sosmed terutama kita masuk di semua lini, mulai dari website, Facebook, sampai TikTok, YouTube, sama. Nah, jika tadi adalah sebuah aktivasi yang kita lakukan dari sisi diri kita sendiri, kita juga melakukan tadi sesuai dengan arahan pemerintah, kita harus berkolabor aksi, sehingga kita lakukan ada program co-branding lebih kepada mengajak teman-teman atau brand-brand Indonesia ataupun brand dari luar Indonesia yang memiliki visi misi keinginan untuk membangun pariwisata Indonesia, bekerja sama, berkolaborasi, mengangkat asas budaya, ekonomi kreatif untuk memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Kita lakukan kerjasama dengan beberapa merek seperti yang terlihat di sini. Sampai menarik itu kemarin Ais bikin mochi klepon, KitKat bikin kemasan lukisan 5 DSP yang dibuat oleh anak-anak bangsa. Kemudian ada produk Kito Koko juga mungkin salah satu relate, ada salah satu kemasannya itu Raja Ampat. Nah, masuk ya seperti kita ketahui bahwa kita memiliki 10 destinasi pariwisata prioritas dan lain-lain. Raja Ampat adalah salah satunya, itu sehingga memang tentu saja Raja Ampat selalu menjadi fokus prioritas pembangunan pariwisata Indonesia. Ini mungkin teman-teman jauh lebih tahu daripada saya profil Raja Ampat seperti apa. Nah, ini yang dimiliki Raja Ampat itu apa? Mungkin kaitannya kita tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa desa wisata menjadi salah satu program utama, sehingga memang Kampung Arborek atau Desa Arborek yang ada di Kabupaten Raja Ampat juga masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik di program Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kemudian Pak Menteri pun sebagai bentuk dukungan dan apresiasi pernah datang langsung. Kemudian kita mengangkat sebetulnya cerita-cerita apa yang bisa kita komunikasikan tadi, sasi lokal, kearifan lokal, dan lain-lain. Kemudian selain tentu saja aktivitas-aktivitas wisata yang bisa dilakukan di sana, experiencing atau interaksi budaya seperti apa juga yang bisa dilakukan di sana, dan lain-lain. Dan tentu saja memang komunikasi yang kita lakukan tidak hanya harus promosi sebenarnya, tapi kita menceritakan bagaimana sih pentingnya bahwa ketika ada suatu alam yang indah seperti Raja Ampat ini juga harus kita jaga bersama, dan lain-lain. Tentu saja itu dimulai dari bagaimana kita menginformasikan ada apa di sana, kenapa mereka harus kita rawat bersama, dan lain-lain seperti itu. Dan ini karena kita ada di pemasaran dan kebetulan dari Direktorat Markom, jadi demand tadi yang menarik. Kenapa sih kita tuh mempromosikan Raja Ampat, atau bagaimana kita mengkomunikasikan tentang destinasi-destinasi kita di Nusantara maupun internasional. Ini menarik karena memang boleh dikatakan demand destinasi tempat dari sisi digital itu, dari ekosistem website dan media sosial. Ini Raja Ampat kita ada visit organik, dan mostly IP-nya datang dari US, Prancis, dan Australia. Dan ya memang jika dilihat karakter Raja Ampat ini memang produknya itu segmennya untuk segmen orang yang minat khusus gitu, yang memiliki ketertarikan khusus, khususnya dalam bidang diving dan lain-lain. Nah, berikutnya juga ini sama, itu bahwa pembicaraan Raja Ampat di internet itu dari wisatawan mancanegara lumayan, ada 30 ribuan, sentimen indeksnya 98%, Raja Ampat jadi percakapan dengan sentimen positif. Ini sebuah potensi gitu, bahwa Raja Ampat itu memang sangat harus kita kembangkan untuk kita jaga kelestariannya.
sama, ini lebih data-data tentang demand secara digital, bagaimana orang-orang di digital membicarakan tentang Raja Ampat. Ini juga sama, ada top 3 negara yang sering membicarakan Raja Ampat, US, China, dan India. Ini juga sama dari social listening tool, social media listening tools, Sprinkle, terdapat mention sekian dan lain-lain. Dan ini yang kita rangkum juga bahwa memang Raja Ampat itu lebih besar noise di digital daripada Wonderful Indonesia, Labuan Bajo, dan lain-lainnya. Dan ini beberapa dokumentasi sebetulnya Dan Parekraf pernah ke Arborek di Raja Ampat. Ini adalah bagaimana kami tetap mengkomunikasikan Raja Ampat dan lain-lain. Ini juga di medsos kami. Ya, ini adalah medsos-medsos yang kami miliki untuk komunikasi dan pemasaran. Dan ya, terima kasih. Jadi demikian Mas Doni sebagai pembuka dari saya untuk pada sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Dedi atas paparannya yang sangat informatif pada malam hari ini. Oke, untuk melanjutkan kita sudah bersama Kak Gita Anastasia, seorang tokoh lokal dan juga tokoh inspiratif di Pulau Arborek, Raja Ampat. Selamat malam Kak Gita. Selamat malam. Hai. Salam dari Jakarta Kak Gita. Ya, selamat malam semuanya. Bagaimana kondisi cuaca Arborek pada hari ini Kak Gita? Puji Tuhan cuaca cerah banget. Beberapa hari ini cerah. Cuma kadang kalau malam suka agak angin sama hujan, tapi sedikit, nggak terlalu ini. Cuma cerah sih, itu cerah. Baik, sahabat. Mana Jakarta? Jakarta sedang dilanda hujan, beberapa titik sedang dilanda hujan dan beberapa titik juga panas seperti biasa. Baik, sahabat, membuka ruang diskusi dan juga pertanyaan bagi sahabat yang hadir di Zoom malam ini. Bagi 3 penanya beruntung akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000. Baik, Kak Gita, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kak Gita bercerita mengenai Arborek Raja Ampat. Silakan Kak Gita. Baik. Oke, selamat malam semuanya, seluruh peserta yang sudah registrasi, terus untuk kakak-kakak dan Pak Dedi juga, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita. Saya memang bukan warga asli dari Arborek, dari Raja Ampat. Bisa dibilang saya ini adalah pendatang yang datang jauh-jauh dari Bekasi, terus nyangkut kena arus ke bawah, akhirnya mandeklah di Arborek. Ya sih sebenarnya. Jadi bisa teman-teman lihat yang ada di gambar, yang ada di layar sekarang ini adalah tempat di mana kami tinggal, yang disebut dengan Pulau Arborek, Kampung Arborek. Kampung Arborek sendiri terletak di utara dari Raja Ampat, masuk dalam distrik Mios Pansar, Kabupaten Raja Ampat. Jumlah penduduk yang ada di Arborek kurang lebih ada 46 kakak, jadi kurang lebih sekitar 230-an, tapi tidak semua ada di Arborek. Jadi ada yang sekolah di Waisai, ada yang kerja juga di Waisai ataupun di Sorong, di kabupaten. Nah, ini yang saya tampilkan di sini adalah kenapa sampai Arborek ini begitu spesial, begitu menjadi daya tarik di Raja Ampat. Memang banyak sekali, seperti yang tadi Pak Dedi juga sampaikan, banyak sekali desa-desa wisata yang ada di Raja Ampat, termasuk salah satunya Arborek. Arborek itu ada di atas sebelah sana, dan ini ada beberapa reef. Jadi Arborek sendiri ini dia memang dikelilingi oleh beberapa susunan terumbu karang yang cukup padat, ada yang dangkal, ada juga yang dalam. Justru karena keunikannya ini, Arborek menjadi salah satu destinasi favorit atau destinasi unggulan bagi para penyelam, apalagi di musim Parimanta. Jadi kalau teman-teman tahu Parimanta itu apa, nanti kita cerita lagi habis ini. Jadi biasanya kalau lagi musim Parimanta tuh
Parimanta itu ada nih di sini di reef-reef yang di sekitar sini. Bahkan kalau buat kamu yang tidak bisa menyelam, cuma snorkeling, itu juga bisa lihat. Bahkan mereka tuh biasanya cuma gampang dilihat di jeti, di jeti saja, di jetinya Arborek itu kita bisa lihat 4 sampai 7 ekor tuh bisa ada berenang di bawah dermaga. Nah, selain itu juga Kampung Arborek sendiri memang dari sebelum mereka mendapatkan SK Bupati 2008 untuk di SK-kan menjadi salah satu desa wisata di Raja Ampat. Sebelumnya memang desa Arborek ini sudah masyarakat dan pemerintahnya di kampung sudah memiliki sadar wisata yang cukup tinggi dan juga sadar konservasi. Mulai dari ini adalah jalan tengah dari kampung. Jadi masyarakat sendiri mereka memiliki jadwal tersendiri untuk bersih-bersih kampung. Mereka memiliki kelompok kebersihan, ada sekitar 4 kelompok kebersihan yang dibagi sistem kerjanya. Jadi setiap bulannya mereka selalu berganti dan orang-orang itu yang akan punya tanggung jawab untuk membersihkan sekeliling kampung gitu. Selain itu juga luasan mangrove yang ada di sekitar Arborek juga dipertahankan, bahkan kemarin ini beberapa bulan lalu, kurang lebih 3 bulan lalu, teman-teman dari pemuda gereja yang ada di Arborek, kami bekerja sama dengan Bulu Abadi Fund dan juga tim dari Yayasan Konservasi Indonesia dan juga beberapa tim lain, kami menanam mangrove kembali di beberapa titik di Kampung Arborek dan tingginya sudah lumayan gitu. Jadi memang sudah dari dulu Kampung Arborek masyarakatnya, pemerintah di kampungnya juga memang sudah memiliki sadar wisata dan konservasi yang cukup tinggi. Kak Doni masih ingat homestay ini mungkin Kak Doni? Ini adalah salah satu Mas ya. Ini merupakan salah satu homestay yang memang konsepnya dibuat di Arborek itu adalah overwater. Jadi ini gambar ini diambil pada saat low tide, jadi pada saat surut, dan ini ketika saat high tide. Jadi benar-benar kamarnya tuh ada di atas air. Jadi benar kayak misalnya kalau kita yang tinggal di kota gitu kan, ingin merasakan experience lebih ketika tinggal di kampung. Biasanya kalau di daerah Jawa, mereka menawarkan homestay-nya itu adalah tinggal bersama mereka di rumah gitu kan. Tapi kalau di Raja Ampat kebanyakan mereka mereka membuat bungalow-bungalow overwater seperti ini di sekitaran tempat mereka ada. Nah, yang ada di Arborek itu seperti ini. Ini adalah underwater-nya dari Arborek. Foto ini saya ambil kurang lebih 2 minggu lalu. Ini hanya dari bawah dermaga dan ini kebetulan adalah salah satu koral transplant yang kita tanam, yang kami dan teman-teman di Arborek Pemuda kita tanam. Cukup memuaskan hasilnya karena ini kalau nggak salah kita tanam 2021 dan bisa dilihat itu sudah tumbuh cukup banyak. Jadi bukan hanya ini, jadi kurang lebih luasannya hampir 300 meter di dermaga dan juga ada beberapa struktur-struktur baru yang ditanam oleh pemuda di Arborek dan juga sudah mengembirakan juga hasilnya. Nah ini kalau kita ngomongin manta ini dia harus punya edisi khusus Kak. Jadi ini parimanta ini kita ambil kurang lebih 2 minggu lalu juga. Jadi parimanta ini merupakan salah satu mamalia laut. Mereka memang kalau misalnya kita baca-baca gitu ya, Raja Ampat ini bagusnya seasonnya kapan? Biasanya mereka akan bilang, November sampai dengan bulan April. Karena mereka biasanya melihat tapi jalur migrasi dari parimanta ini ada. Tapi kami bersyukur karena adanya pandemi ini, Kak, justru sedikit turis yang datang, sedikit liveaboard atau sedikit istilahnya impact negatif yang datang ke daerah kami. Jadi tadi kami menyelam, kami pun tadi masih bisa lihat manta gitu. Padahal bulan ini bukan bulan yang bisa dibilang bukan bulannya si parimanta datang, tapi kami masih bisa lihat gitu karena
nutrisinya juga tidak keganggu dengan speedboat yang lalu lalang ataupun dengan kapal-kapal pinisi yang lewat seperti itu. Jadi syukur mereka masih ada di sekitaran sini. Nah, ini adalah salah satu penganyam atau pengrajin yang ada di kampung kami. Jadi hanya punya beberapa potensi, tapi juga kami punya potensi kerajinan yang ada di gambar ini namanya Mama Maria. Mama Maria, ada Mama Orpa, ada mama-mama yang lain. Yang sebenarnya saya nggak boleh nyebutin Kak, karena mereka ini mama mantu, jadi mohon maaf. Saya kurang ajar, mohon maaf. Tapi mereka mama mantu saya. Mereka membuat kerajinan-kerajinan ini sudah lama, dari kurang lebih kemarin tuh ngobrol sama mereka 2000-an itu mereka udah bikin. Tapi sebelumnya memang udah nganyam. Untuk yang bentuknya parimanta ini sebenarnya kurang lebih tahun 2000-an mereka sudah mulai menggagas untuk membuat parimanta. Kenapa mereka membuat parimanta? Bentuk parimanta karena ini adalah bentuk rasa bangganya mereka bahwa daerah mereka tuh menjadi salah satu pusat dari lokasi cleaning station parimanta yang ada di tempat. Dan lebih spesialnya lagi karena puji Tuhan tahun ini kami bisa melihat 2 jenis parimanta. Kalau yang kemarin saya tulis itu adalah Alfredi, mobil Alfredi, jadi yang reef manta. Tapi tahun ini kami bisa ketemu oceanic juga di daerah kami, Kak. Jadi kami bersyukur sekali. Jadi memang anyaman ini Mama membuatnya semuanya serba handmade, pewarnaannya juga masih hampir 80% masih menggunakan warna natural. Ada juga yang memang sudah dimix dengan warna kimikal supaya warnanya lebih menarik. Ini contoh-contoh lain dari anyaman yang sudah dibuat. Dari kebanyakan topi dan juga ada kapoen. Ini juga tarian yang biasanya ditarikan oleh anak-anak yang ada di Kampung Arborek. Jadi ada satu sanggar tari di sini. Biasanya mereka menarikan kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan atau misalnya ada tamu-tamu yang meminta bisa nggak perform tarian juga gitu. Jadi anak-anak yang menari. Nah ini ada beberapa fasilitas yang ada di Arborek, ada gereja, sekolah, lapangan voli sampai Tugu Injil yang bisa menjadi sebenarnya pilihan produk kunjungan kalau misalnya teman-teman datang ke Arborek. Karena tadi Pak Deddy sempat mention di awal soal Traveler Jetty, jadi saya dan teman-teman di kampung berharap kalau misalnya wisatawan datang ke Kampung Arborek atau ke Raja Ampat, kemanapun desa wisata yang ada di Raja Ampat, jangan hanya cuma berhenti sampai di dermaga aja, explore kampungnya karena banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor di kampung tersebut pastinya. Ini sewaktu Bapak Menteri Sandiaga Uno hadir ke kampung kami, karena kampung kami menjadi salah satu kampung terbaik di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Dan puji Tuhan kami merebut juara 2 untuk kategori destinasi wisata terbaik. Nah, kalau misalnya saya mau ngobrolin, kok bisa sih Mbak Gita sampai di sini? Sebenarnya saya pribadi, saya nyampe di kampung ini dulu 2012. Awalnya itu adalah mengambil kesempatan menjadi salah satu project manager dari salah satu NGO kecil yang ada di Raja Ampat, menjadi volunteer di situ, mencoba untuk mengeksplor Raja Ampat, tapi di satu sisi saya mencoba membantu masyarakat dengan ngajar bahasa Inggris, terus juga apa yang bisa dilakukan dengan community work, dan juga pengalaman saya sebagai community based tourism practitioner di belakangnya gitu. Akhirnya 2016 ini salah satu kegiatan yang biasa kami buat di sini. Jadi ada kelas parimanta, ada juga kelas bahasa Inggris, dan juga kelas pengenalan karang yang biasanya kami bekerja sama dengan beberapa teman-teman dari lembaga-lembaga lain. Kalau yang bahasa Inggris, kebetulan salah satu teman, bukan teman sekarang nih, ipar, Kakak Billy Mambrasar, di Kitong Bisa, jadi sama-sama dengan beliau membantu masyarakat untuk mengajar bahasa Inggris khususnya anak-anak. Inilah alasan, enggak alasan. Ini adalah nomor 2. Kak Doni udah ketawa. Ini adalah nomor 2, Kak, sebenarnya. Jadi yang pertama ketika saya nyampe di Arborek,
ngajar apa segala macam. Ya, Witing Prisno, perjalanan Soko Kulino ketemu dengan orang ini. Gitu loh. Ini namanya Marcel Mambrasar yang sekarang menjadi menjadi pendamping saya. Kami berdua memutuskan untuk membuat sebuah dive shop kecil di Arborek dan mencoba untuk tetap berjalan di komitmen kami, puji Tuhan, sampai hari ini dan seterusnya untuk terus bisa membantu masyarakat ya dengan cara ini. Jadi kita berinisiasi untuk tetap fokus di diving, tapi juga menggabungkan bagaimana diving juga bisa menghidupi masyarakat, tapi juga bisa bergerak bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan konservasi kelautan yang sudah ada sebelumnya, tapi lebih difokuskan lagi. Yang ada di gambar ini, yang atas, itu suatu kami melakukan chronofton atau pengangkatan duri laut yang duri babi yang ini yang beracun yang biasanya makan karang, terus juga penyuntikannya kalau kami menemukan di bawah, terus juga penanaman terumbu karang, dan yang di atas ini kami dengan bangga bisa bilang bahwa Arborek Dive Shop dan Community Arborek, maksudnya orang-orang Arborek, tahun 2016 kami adalah satu-satunya kampung wisata di Raja Ampat yang pertama kali menginisiasi pengibaran bendera bawah laut yang dilakukan di kampung, diinisiasi oleh masyarakat kampung sendiri dan dilakukan oleh masyarakat kampung sendiri. Jadi kami mensortir beberapa pemuda yang memang sudah memiliki sertifikasi menyelam, terus kami ajak bersama-sama untuk mengibarkan bendera merah putih di bawah laut, dan sudah dilakukan kurang lebih 6 kali berturut-turut. Jadi 6 tahun sudah. Ini sewaktu yang di atas, di bawah dulu, ini sewaktu kami ikut ya Kak, Indonesia Sustainable Tourism Award 2017, tapi di tahun yang sama kami memperoleh predikat sebagai kampung terbersih se-Provinsi Papua Barat, lalu 2017 ISTA, lalu tahun 2018 juga ISTA, waktu itu mendapatkan kalau nggak salah kategori honor the best honor atau yang desa berbudaya kalau nggak salah waktu itu 2018. Lalu sempat vakum, akhirnya 2021 terpilih menjadi juara 2 untuk kategori destinasi terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia. Di waktu bersamaan kami bersama 15 kampung lain disertifikasi menjadi desa wisata berkelanjutan untuk menjadi desa wisata berkelanjutan, dan kemarin kami diminta untuk menyelesaikan karena kami ternyata dinominasikan Kak, mungkin Pak Dedi tahu, dinominasikan menjadi salah satu desa wisata terbaik dan desa wisata berkelanjutan untuk UNWTO bersama dengan 2 kampung lain di Jawa. Jadi saya mohon doanya semoga tahun ini merupakan tahunnya Arborek, karena dari 3 desa ini cuma Arborek yang kalau bisa bilang kami perwakilan satu-satunya dari daerah timur. Selesai sudah. Silakan. Baik, luar biasa Kak Gita. Terima kasih. Presentasi Kak Gita nih meng-spark kembali ingatan-ingatan indah saya mengenai Pulau Arborek pada tahun 2021 silam. Oke. Sahabat, kami membuka ruang diskusi dan juga pertanyaan bagi sahabat yang ingin bertanya kepada Kak Gita dan juga Kang Dede. Sebanyak 3 penanya beruntung akan mendapatkan e-wallet sebesar Rp150.000. Oke, mungkin untuk mengawali diskusi ini, ada beberapa pertanyaan untuk Kang Dedi dan juga Mbak Gita. Mungkin saya mulai dari Kang Dedi mungkin ya. Saya tadi tertarik mengenai penjelasan Kang Dedi dalam desa wisata, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Mungkin Kang Dedi boleh bercerita kepada kami faktor-faktor apa saja yang dinilai di desa wisata yang masuk ke dalam nominasi sehingga mendapatkan anugerah atau penghargaan. Silakan Kang Dedi. Oke, kalau saya sih ada banyak, tapi yang paling penting tentu saja adalah bagaimana si desa wisata itu bisa memberikan jaminan pada penyediaan elemen-elemen dasar pariwisata
yang kita ketahui memang harus sesuai juga dengan kaidah pariwisata, yaitu sabta pesona, di mana ada aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah, dan kenangan. Kemudian bagaimana nilai utama dari desa wisata tersebut yang dikembangkan atau ditawarkan gitu. Sehingga misalnya desa wisata yang lebih berat kepada bagaimana desa wisata itu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar seperti arborek itu yang berada di kepulauan dengan kekayaan terumbu karang, ikan, dan lain-lainnya itu, dan bagaimana juga misalnya desa-desa yang berada di daerah Batu Kars gitu, bagaimana mereka bisa hidup dan melestarikan alamnya, tetapi juga sekaligus memajukan kesejahteraan desanya tanpa merusak seperti itu. Kemudian juga misalnya ada aktivitas yang unik yang ditawarkan. Misalnya ada misalnya tuh ada yang budidaya apel segala seperti itu, dan tentu saja adalah hal-hal lain bagaimana istilahnya artinya bahwa si desa wisata itu bisa bergerak dengan melestarikan alam, melestarikan budaya, sehingga desa tersebut bisa mandiri dan kuat dari sisi ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan alam tanpa mengambil, tetapi lebih pada melestarikan dengan kegiatan kepariwisataan. Jadi hal-hal utamanya mungkin seperti itu, Mas. Jadi sebetulnya ada banyak juga sih. Sehingga tadi memang ada desa wisata yang sustainability, desa wisata juara yang kebersihan, ada desa wisata yang juara di sisi budaya aja kayak gitu sih. Jadi banyak banget. Sebetulnya untuk Adwi ini juga untuk lebih detail kita ada website khusus Adwi, atau juga bisa masuk teman-teman nanti lihat di Jadesta, jaringan desa wisata juga ada, bisa dilihat banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang bisa digali lebih jauh lagi. Demikian Mas Dani. Oke, Kang Dedi. Tantangan dalam memilih kan desa wisata ini ada banyak ya, Kang Dedi. Dengan ragam keindahan dan juga highlight yang disajikan gitu. Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi Kementerian Pariwisata dalam menentukan bahwa desa ini masuk dalam nominasi gitu? Yang justru menarik untuk dikaji jauh lebih dulu adalah sustainability, Mas. Jadi bukan hanya sustainability dari alamnya sendiri, tetapi bagaimana keberlanjutan dari si desa wisata tersebut. Karena kita pernah lakukan survei, pernah terjun juga ke beberapa desa wisata, bahwa memang biasanya desa wisata ini selalu ada satu orang penggagas gitu. Kemudian si satu orang penggagas ini dijadikan semacam figur untuk semuanya gitu, dan biasanya ketika si penggagas ini pensiun atau pindah atau mohon maaf meninggal gitu, sehingga keberlanjutannya itu kadang-kadang jarang sekali yang sustain gitu karena kehilangan sebuah sosok. Nah, kami melihat di sini bahwa bagaimana sebetulnya kita bisa melanggengkan atau mensisten secara kelembagaan, bagaimana secara organisasi si desa wisata ini tetap bisa survive dengan manajemen dan lain-lain. Jadi challenge-nya itu sebetulnya karena banyak, apalagi kalau misalnya 3 tahun pertama mereka sangat-sangat baik gitu, sehingga kayak desa wisata Arborek ini yang sudah ada sejak jauh lebih lama, memang sangat sedikit gitu yang bisa survive, Mas. Jadi tantangannya itu bisa kita melihat bagaimana lebih kepada pengelolaan dan kelembagaan dari si desa wisata tersebut, kemudian kelompok desa wisatanya, kemudian juga bagaimana kata-kata itu political will dari pemerintah daerahnya, mulai dari kepala desa, lurah, dan lain-lain. Itu sih Mas sebetulnya tantangan utamanya dari desa wisata. Terima kasih. Keberlanjutan dari keterlibatan masyarakat yang ada di desa itu ya, Kang Dedi ya? Kelembagaannya gitu, kayak ketika ada satu orang sosok yang bisa menjadi pilot atau ya, yang dituakan gitu, kemudian ketika itu tidak ada, biasanya karena kelembagaannya biasanya kurang kuat, suka agak misalnya ya tidak bubar sih, tetapi agak menurun aja. Gitu sih. Oh, oke. Terima kasih banyak Kang Dedi atas paparannya.
Sahabat, bagi yang ingin bertanya dan berdiskusi dapat menggunakan kolom chat dan juga dapat menggunakan fitur raise hand yang sudah tersedia di aplikasi ini. 3 penanya beruntung akan mendapatkan e-wallet sebesar 150.000 dan juga majalah National Geographic edisi September ini. Nah, di edisi September ini selain edisi biasa, ada juga edisi khusus yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Oke, saya akan lanjut ke Kak Gita. Selamat malam, Kak Gita. Ya, selamat malam. Dari apa yang sudah Kak Gita lakukan sampai sekarang, apa Kak tantangan dalam menjaga Pulau Arborek atau bisa dikatakan Amazonnya dunia gitu? Kalau di dunia punya Great Barrier Reef sebagai metropolisnya lautan, dunia juga punya Raja Ampat yang dikatakan sebagai Amazonnya lautan. Nah, dalam sana juga ada Arborek gitu. Yang saya juga baru tahu kalau ternyata Oceanic juga ternyata bisa ke sana ya. Saya tahu lalu kebetulan bersama Kak Marcel, suaminya Kak Gita, menemukan Alfredi gitu yang sedang makan siang ibaratnya gitu. Nah, tantangannya apa Kak Gita sampai sekarang yang sedang Kak Gita rasakan dan coba untuk lakukan gitu? Kalau bicara masalah tantangan itu dari awal tuh udah banyak banget, karena gini, makin ke sini, apalagi kemarin sebelum pandemi itu Raja Ampat menjadi destinasi favorit. Jadi baik liveaboard, dive center, dive resort, semua tuh tumplek blek datang ke Raja Ampat hanya untuk diving seperti itu. Juga yang one day trip apa segala macam, traveler semua datang. Dan tanpa sadar kita tuh kayak nggak prepare sesuatu gitu loh, bahwa oke, nanti tiba-tiba kalau ada pandemi gimana. Nah, pas pandemi itu semua kayak hampir bisa dibilang kayak kolaps. Di Arborek sendiri itu kita ada total itu kan kurang lebih ada 9 homestay, Kak. Sekarang ini yang jalan itu kurang lebih cuma ada 6. Karena yang lain tuh lebih memilih udahlah sabar dulu, tutup dulu gitu kan, karena bangunannya udah nggak terawat gitu, karena udah nggak ada tamu. Pelan-pelan seperti itu. Terus sekarang ketika udah mulai merangkak lagi pelan-pelan, justru tantangan terbesarnya buat kita adalah ada 2 sisi nih. Yang pertama, sisi positifnya adalah roh-roh ekonomi udah mulai masuk lagi nih gitu. Sudah mulai ada tamu lagi, udah mulai ada trip datang lagi, udah mulai ada liveaboard masuk lagi. Tapi itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya adalah kemarin pada saat kita pandemi itu unbelievable. Jadi benar-benar kalau kita ngomongin kekayaan bawah laut itu kayaknya lebih baik orang datang sekarang ini deh. Karena Raja Ampat lagi sepi, lagi nggak ada kapal, lagi nggak ada turis gitu. Itu memang udah jadi lebih surganya lagi daripada yang kemarin-kemarin. Karena apa yang kita lihat sekarang jauh lebih indah daripada yang sebelum-sebelumnya kalau menurut saya. Tapi ya itu sudah, kalau ngomongin soal tantangan, yang pertama mungkin bisa dibilang adalah gimana caranya Raja Ampat ini bukan hanya menjadi destinasi unggulan, tapi juga destinasi unggulan yang berkelanjutan. Dalam arti begini, banyak sekali potensi-potensi bukan hanya di Arborek, tapi desa-desa wisata lain yang ada di sini yang harus dikembangkan, tapi bukan hanya dikembangkan dari segi infrastruktur, potensi UMKM-nya, potensi kekayaan lautnya, tapi juga gimana semua bisa dikawinkan, tapi bisa berjalan berkelanjutan. Mungkin secara kalau kita bilang masalah cara pemerintah, mungkin dari peraturannya harus ada peraturan yang bisa memihak ke masyarakat lokal. Misalnya masalah regulasi PIN masuk, terus juga masalah berapa jumlah liveaboard yang bisa masuk, terus juga masalah day trip segala macam, itu semua harus kita duduk sama-sama, diputuskan sama-sama, dibuat SK-nya, dan dijalankan sama-sama dan tegas gitu. Karena kalau misalnya kita hanya bilang, kalau hanya cuma Gita atau cuma si A atau cuma si B, cuma si C yang bicara, tapi kita nggak duduk sama-sama bahwa lihat deh, siap nggak nih Raja Ampat besok nih tiba-tiba kedatangan tamu lagi banyak, karena ini November Desember aku udah dengar sudah banyak dive resort yang sudah full book untuk sekitar 5 bulan ke depan. Kalau itu terjadi, itu baru dari 1-2 resort. Kalau itu terjadi, saya nggak tahu nanti Raja Ampat kayak gimana, Kak. Karena
Apa yang kita lihat sekarang di Raja Ampat itu dengan justru malah minimnya wisatawan, tapi malah justru banyak yang dilihat. Yang kayak kakak bilang tadi ada oceanic, ya memang benar ada oceanic. Kita juga kaget gitu kan. Terus sekarang tiap pagi Kak, itu lumba-lumba itu dia berenang itu cuma kayak di bawah dermaga. Terus juga false whale killer. Bahkan kurang lebih 3 minggu lalu ada yang posting, ada yang lihat mola-mola. Itu jangan sampai hal-hal yang kita yang buat kami masyarakat lokal dan juga buat turis-turis mungkin yang sudah ada di sini itu merupakan satu nilai plus, tiba-tiba kebanjiran orang-orang yang kita bilang lapar jalan-jalan gitu. Bro, udah selesai, kita mau ngomong apa lagi. Challenge utamanya sekarang adalah gimana caranya kita bisa sama-sama bergerak sama-sama mulai mengatur nih, melimitasi kali ya Pak Deddy, kalau bisa dibilang melimitasi jumlah orang yang bisa masuk dalam satu destinasi tertentu gitu loh, supaya kedepannya bisa tetap menikmati apa yang harusnya dinikmati gitu. Jangan sampai, wih katanya di sana sekarang lagi musim manta gitu. Wow, buru-buru orang datang surut semua. Akhirnya yang tadinya manta kita bisa lihat 100, tiba-tiba mencut jadi 50. Terus akhirnya orang pergi. Terus kita melihat apa lagi? Karena harus diingat bahwa traveler yang baik itu adalah traveler yang kiranya bukan hanya bisa memberikan ekonomi atau bisa memberikan value ke destinasi yang mereka kunjungi, tapi juga bisa membawa satu experience lebih untuk mereka, dalam arti experience yang baik, dan juga tidak meninggalkan hal-hal yang tidak baik di lokasi mereka berkunjung. Oke, Kak Gita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk di Zoom malam ini. Ada pertanyaan dari Raul Nardo Asahan dari Sumatera Utara. Izin bertanya kepada Pak Deddy Ahmad Kurnia tentang pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh Kemenparekraf. Apakah Kemenparekraf masih melakukan pemantauan kepada para pelaku UMKM pasca berbagai pelatihan yang sudah mereka ikuti, sehingga dapat terlihat perubahan nyata sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan yang disediakan? Kemudian nomor 2, ini langsung 2 pertanyaan ya. Dan sebagai bentuk evaluasi serta penilaian terhadap langkah yang sudah diambil dan diterapkan oleh Kemenparekraf, indikator apa sajakah yang dipakai dalam menentukan kegiatan tersebut berjalan dengan efektif? Mohon penjelasannya, Bapak. Terima kasih. Oke, Kang Deddy, silahkan Kang Deddy. Oke, saya akan coba jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang susah. Jadi memang khusus untuk UMKM ekonomi kreatif, khususnya di kami di Deputi Bidang Pemasaran, kita ada satu direktorat, namanya Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif. Ada sebuah program namanya Beli Kreatif Lokal. Jadi di program ini kami melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM ekonomi kreatif, mulai dari pengembangan produk, pemasaran, pengemasan, dan lain-lain, sampai kita mendampingi mereka onboarding di marketplace, kemudian kita lakukan pendampingan jika mereka ingin mematenkan produknya dan lain-lain, dan setelah itu tentu saja kita lakukan monitoring dan evaluasi, tentu saja karena yang saya tahu bahkan KPI dari teman-teman pemasaran ekraf itu jauh sangat teknis, yakni sampai berapa banyak jumlah transaksi dari kegiatan penjualan UMKM ekonomi kreatif tersebut. Jadi memang kita lakukan monitoring terus, cuman tentu saja sama seperti ADWI, jadi dari ribuan orang yang registrasi itu kita lakukan kurasi dan pendampingan sampai ada, terakhir itu saya dengar ada 50 UMKM yang benar-benar kita dampingi terus sampai mereka tuh kemarin dari total peserta itu secara kumulatif dilakukan penghitungan dampaknya sampai ada peningkatan omset itu sampai 1000%. Jadi kita lakukan pemantauan terus tentu saja Pak, karena memang sekarang kami tidak hanya harus istilahnya clean government, tetapi juga kita diukur dampaknya sampai sejauh mana, kemudian seperti itu, dan apakah ini efektif, ya kita didorong untuk
bisa memberikan sampai pada indikator-indikator yang menyatakan bahwa ini efektif. Tentu saja salah satunya adalah dengan meningkatnya jumlah transaksi di kegiatan beli kreatif lokal, khususnya dalam rangka kita melakukan pendampingan terhadap UMKM ekonomi kreatif. Seperti itu Mas Doni, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Dan itu kita juga bisa lihat saya promosi lagi, ada IG Beli Kreatif Lokal, itu bisa dilihat di sana semua tentang program kami. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Dedi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari IM_Sorong. Ini pertanyaan kepada Kak Gita. Oh, Lam dari Sorong, sorry. Bagaimana tanggapan Kak Gita mengenai anggapan kebanyakan masyarakat bahwa trip ke Raja Ampat ini terlalu mahal? Sekaligus satu kata dong Kak untuk calon traveler on the way Raja Ampat, especially Arborek. Silahkan Kak Gita. Bagaimana tanggapan saya soal trip ke Raja Ampat terlalu mahal? Tergantung dari kitanya sendiri. Kita mau milih jadi koper atau jadi backpacker. Nah, jadi dalam arti gini, kalau kita ngomongin mahal, pasti rata-rata relatif ya kali ya. Yang bikin mahal itu kan biasanya tiket pesawat. Nah, tiket pesawat terus yang kedua, yang bikin mahal lagi, which life you wanna take. Ya, misalnya kamu mau tinggal di resort, ya pasti mahal. Tapi kalau kamu mau tinggal di homestay, yang tadi saya udah cerita, itu per malam itu cuma 400.000 per orang, makan 3 kali. Dan kamu dapat experience lebih. Nah, kamu pilih yang mana itu? Jadi mau yang tinggal mungkin 700 up atau 400.000. Itu tergantung dari kalian sendiri. Dan juga activity apa yang kalian mau kerjakan. Karena biasanya orang datang ke Raja Ampat, ya maaf nih, datang terus mau selfie udah, terus alasannya karena waktunya apa segala macam. Banyak yang seperti itu. Jadi terkesan mahal. Padahal kalau kamu tinggal lebih lama, kamu walaupun kamu bayar mahal tapi kamu dapat experience lebih. Satu kata buat traveler yang mau datang ke Raja Ampat, khususnya Arborek, explore dan experience, itu aja. Luar biasa. Oke, terima kasih Kak Gita. Ini kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Ini dari Rodrik Juraman. Ini lagi-lagi pertanyaan untuk Kak Gita ya. Mau nanya Kak Gita, apakah di Arborek merupakan salah satu manta poin di Raja Ampat? Dan bagaimana cara kontrol dan terhadap kelestarian manta tersebut? Terima kasih. Ya benar. Jadi memang Arborek tadi kalau misalnya Rodrik lihat di gambar, memang pulau kami dikelilingi beberapa lokasi cleaning station. Jadi ada beberapa lokasi cleaning station Parimanta di sekitaran tempat kita. Dan bagaimana cara kontrolnya? Puji Tuhan dari Arborek bekerjasama dengan pemerintah Raja Ampat dan juga beberapa stakeholder lain, kami dengan Blut salah satunya, kami memiliki grup pantai, jadi kayak semacam Pokja Manta. Jadi isinya adalah orang-orang Arborek, pemuda di Arborek yang dipekerjakan sama Blut untuk menjadi Mantare officer. Jadi kayak mereka tuh bekerja di pos Manta. Jadi mereka ada di cleaning station sana. Jadi dibuatkan kayak semacam rumah gantung itu untuk mengontrol jumlah wisatawan yang masuk. Wisatawan yang masuk, yang bisa masuk untuk mau entah itu snorkeling atau diving, mereka diwajibkan untuk menunjukkan kartu entrance fee dari Raja Ampat. Kalau belum ada, mohon maaf, silakan beli atau silakan menghubungi pihak terkait dulu. Dan memang diatur maksimal dalam satu kali penyelaman itu adalah 20 orang dengan waktu maksimal 40 menit. Dan itu semua ada jadwalnya. Jadi misalnya besok kita mau menyelam ke lokasi Manta Point gitu kan, hari ini udah daftar nih, udah kontak si Manta officernya dulu kalau saya dari grup ini besok mau diving sekian jumlah orang, udah gitu. Dan di waktu itu udah tidak boleh ada yang sama-sama dengan kita lagi. Jadi dijaga lumayan ketat ya Kak Gita ya? Ketat sekali. Betul, bahkan bukan hanya saya pribadi, tapi kebanyakan orang di kampung sini, misalnya kayak sekarang kita lagi ada tamu ya di shop, mereka ada yang mancing gitu kan, mereka kasih tahu, kemarin kita lihat itu ada manta-manta di sini, mereka kasih tahu kita gitu loh, supaya nanti kalau pas kita ke sana, ternyata ada manta, nanti kita tinggal lapor, karena kita juga bisa
menjadi citizen. Jadi apa namanya, kita foto manta, terus ID-nya, jadi dia punya belly marking itu kita foto untuk dimasukkan ke database-nya. Jadi bisa dipantau gitu, bisa dipantau bahwa berapa banyak jumlah manta yang kita lihat. Terus siapa tahu manta yang kita lihat ini adalah manta yang misalnya kita pernah ketemu dia kapan di Wayak, atau pernah ketemu dia di Wai, atau bahkan di Nusa Penida seperti itu. Oke, untuk fungsi pemantauan migrasi juga berarti Kak Gita ya. Betul, betul. Terima kasih banyak Kak Gita. Sama-sama. Sahabat, kami akan menampilkan 3 penanya beruntung yang mendapatkan e-wallet sebesar 150.000 dan juga set majalah National Geographic Indonesia edisi September. Oke, ada 3 penanya beruntung, Mas Rodrik, Leonardo, dan juga Lam. Selamat kepada pemenang yang sudah diumumkan. Pemenang dapat menghubungi kami di media sosial yang sudah tersedia. Nanti saya akan menjelaskan media sosial yang tersedia apa aja. Baik, sebelum mengakhiri bincang redaksi ini, saya boleh dong mendapatkan sebuah closing statement gitu, atau kalimat penutup dari masing-masing narasumber kami. Boleh dari Kak Gita dulu atau Kang Dedi dulu, silakan. Mungkin Kang Dedi dulu kali ya. Silakan Kang Dedi. Oke, untuk penutup dari saya, karena pantun itu sudah menjadi brand value dari Kemenparekraf, mohon izin saya berpantun untuk jadi kalimat penutup. Jalan-jalan ke Papua Barat. Mampir sebentar makan papeda. Ayo liburan ke Raja Ampat yang keindahan alamnya sangat menggoda. Satu lagi. Ini banyak ya. Naik rakit sambil tamasya. Angsa menari di tepi segara. Ayo bangkit kita bersama lestarikan alam dan budayanya. Jos, luar biasa. Terima kasih banyak. Itu sebagai untuk dari kami. Sukses terus. Untuk Kang Doni dan Kak Gita. Siap Kang. Mbak Gita, silakan Mbak Gita. Closing statement dari Mbak Gita. Saya nggak ada pantun-pantunnya Pak. Nanti enak Bapak punya bos. Saya cuma pesan begini. Kalau orang lain tanya ke saya, kenapa saya suka laut, saya selalu jawab, I love ocean because ocean love me too. Itu aja. Sesingkat itu. Luar biasa. Berarti awal mula sebuah kecintaan karena dicintai pada awalnya ya. Luar biasa. Baik, sahabat, tak terasa sudah 1 jam kita bersama pada malam ini. Sebelum kita menyelesaikan webinar ini, saya akan melakukan screenshot untuk kenang-kenangan bagi kita dan juga sahabat. Bagi teman-teman atau sahabat yang ingin menyalakan kamera untuk tampil bersama kami sangat mempersilakan. Kali ini saya akan melakukan screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Sudah 1 jam kita bersama pada malam ini. Demikian bincang redaksi ke-53 pada malam ini. Terima kasih banyak Kang Dedi bersama Kak Gita sudah. Terima kasih Mas. Dan terima kasih banyak sahabat yang telah hadir pada malam ini. Sahabat, jika ingin mengakses National Geographic Indonesia, bisa via beberapa media sosial kami, yaitu di Instagram ada Nat Geo Indonesia, di Facebook ada Nat Geo Magazine ID, di Twitter ada NG Indonesia, kemudian di TikTok ada Nat Geo Indo, di YouTube ada Nat Geo Indonesia, dan juga media daring kami www.nationalgeographic.co.id. Oke, demikian bincang redaksi ke-53 dengan tema Raja Ampat. Kami mohon pamit dan undur diri. Terima kasih banyak sahabat telah menemani kami. Terima kasih banyak Kang Dedi, terima kasih banyak Mbak Gita. Dengan ini bincang redaksi ke-53 telah selesai. Selamat malam sahabat. Selamat malam, terima kasih. Salam untuk semua, sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat selalu. Terima kasih Kak Gita. Sampai jumpa.